Dulu kalau orang Indonesia liburan ke Eropa itu isi koper jaket, tapi sekarang yang paling penting malah sunblock sama botol minum. Dan ini bukan bercanda. Eropa yang selama ini terkenal adem, sekarang lagi dihajar gelombang panas ekstrim tuh. Di beberapa wilayahnya tembus 40-45 derajat Celcius. 45 derajat Celcius. Buat orang Indonesia mungkin mikir, Tangerang jam 2 siang juga mirip. Tapi ini beda. Karena yang kepanasan itu bukan cuma manusianya tuh, tapi sampai rel kereta melengkung, aspal retak, sekolah ditutup, rumah sakit kewalahan, dan menurut laporan organisasi kesehatan, gelombang panas ini dikaitkan lebih dari 1000 kematian di Eropa. Pertanyaannya, kok bisa negara yang terkenal dingin sekarang malah kayak lagi diparkir di depan matahari? Sekarang negara-negara seperti Spanyol, Prancis, Italia, Portugal, Jerman, hingga Inggris mengalami gelombang panas ekstrim tuh. Di sejumlah wilayahnya nih, suhu tembus 40-45 derajat Celcius. Buat gambaran nih, kalau 45 derajat dipakai buat jemur kerupuk di Indonesia, mama mungkin langsung senyum. Dan kalau dipakai buat jalan kaki keliling kota berjam-jam, baru 5 menit udah nyari minimarket buat numpang AC. Tapi kenapa Eropa kelihatan lebih kaget? Banyak yang komentar nih, Indonesia juga panas, tapi santai aja tuh. Nah, justru di situ bedanya. Indonesia itu memang negara tropis. Dari lahir kita memang udah kerap sama matahari. Es teh ada, es kelapa ada, dan warung minuman dingin tinggal jalan sedikit. Capek Sedangkan di Eropa, banyak rumah yang dibangun untuk menghadapi musim dingin tuh. Dindingnya tebal, ventilasi sedikit. Tujuannya nih, supaya panas tetap di dalam rumah saat musim dingin. Tapi masalahnya nih, begitu musim panas ekstrim datang, rumahnya berubah fungsi. Dari rumah, jadi termos. Panasnya masuk, tapi susah keluar. Kenapa bisa panas begitu? Nah, sekarang kita ke penyebabnya nih. Yang pertama adalah fenomena atmosfer yang disebut Omega Block. Gampangnya gini nih, bayangin langit lagi macet total. Biasanya nih, udara panas itu bisa bergeser. Tapi sekarang, ketahan berhari-hari di wilayah yang sama, jadi panasnya naik terus. Yang kedua adalah perubahan iklim. Ilmuwan menjelaskan nih, bahwa pemanasan global membuat gelombang panas seperti ini jadi lebih sering, lebih tahan lama, dan lebih intens. Ibarat kompor, dulu apinya level 3, tapi sekarang ada yang muter knopnya ke level 7. Dampaknya bukan main-main nih. Gelombang panas ini bikin banyak layanan publik terganggu tuh. Contohnya nih, rel kereta memuai sehingga perjalanan harus diperlambat. Aspal di beberapa tempat rusak, sekolah ditutup, aktivitas luar ruangan dibatasi, rumah sakit menerima lebih banyak pasien karena dehidrasi dan stroke. Selain itu nih, kebakaran hutan juga meningkat di sejumlah wilayah. Artinya nih, yang kepanasan bukan cuma warganya, tapi juga ekonominya. Terus Indonesia aman nggak? Jawabannya, belum tentu. Indonesia memang lebih terbiasa menghadapi cuaca panas, tapi perubahan iklim juga bisa bikin cuaca makin ekstrim. Kadang panasnya luar biasa, besok hujan deras, bisa banjir, minggu depannya kekeringan. Jadi cuaca sekarang kayak sinetron, plot twist terus. Sombong amat. Jadi gelombang panas di Eropa ini nunjukin satu hal tuh. Negara maju bukan berarti kebal terhadap cuaca ekstrim. Kalau infrastruktur dibangun untuk iklim tertentu, terus iklimnya berubah drastis, sistemnya ikut kewalahan. Ini jadi pengingat bahwa adaptasi terhadap perubahan iklim itu bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Tolongin, Dit. Jadi kalau ada yang bilang, Eropa cuma lagi kepanasan doang, faktanya jauh lebih besar daripada itu. Gelombang panas ini mempengaruhi kesehatan, transportasi, energi, pertanian, hingga ekonomi. Dan banyak ilmuwan yang memperingatkan nih, bahwa kejadian seperti ini bakal makin sering terjadi di masa depan jika suhu bumi terus meningkat. Kaget. Sekarang gue penasaran nih, kalau suatu hari Indonesia mengalami suhu 45 derajat seperti yang terjadi di beberapa wilayah Eropa, menurut lo, kita bakal lebih siap atau malah sama-sama kelabakan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Saya akan lawan.